Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih terus bergulir. Bahkan kematian Brigadir Yosua Huta Barat membuka kemungkinan lain. Isu rekening Brigadir Yosua yang sempat dibahas saat awal kasus dan meredup, kini mencuat kembali. Awalnya dari sang pengacara keluarga Brigadir Yosua, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada transaksi peralihan rekening setelah Brigadir Yosua tewas. Sebelumnya juga disebut ada 4 rekening atas nama Yosua yang dikuasai Verdi Sambo. Menurut Kamarudin, rekening tersebut dicuri setelah Yosua tewas. Karenanya, Kamarudin meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan untuk melacak rekening milik Yosua dan para ajudan Verdi Sambo. Sebelum ada permintaan Kamarudin, PPATK juga sempat menyatakan akan menelusuri transaksi rekening atas nama Yosua setelah peristiwa penembakan terjadi. Selain dari pengacara keluarga Yosua, informasi terkait rekening para ajudan Verdi Sambo juga sudah disebut pengacara Bribka Riki Rizal, yaitu Erman Umar. Dikutip dari Kompas.com Selasa 13 September, Erman mengatakan rekening tersebut bukan rekening pribadi. Namun, Putri Chandrawati menggunakan nama ajudan Verdi Sambo untuk membuat rekening bank termasuk Riki alias Bribka RR. Pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis juga sudah membenarkan bahwa kliennya, PC, membuat rekening atas nama Bribka RR atau Riki Rizal dan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Arman hanya menjelaskan pembuatan rekening tersebut untuk keperluan rumah tangga keluarga Verdi Sambo dan Putri, baik di Magelang maupun di Jakarta. Namun Arman tidak merinci soal pembuatan dan isi di dalam rekening tersebut. Meski tidak diketahui secara pasti, awal saldo pada rekening itu disebut berkisar 300 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Rekening bank atas nama ajudan Verdi Sambo kembali mencuat ke publik. Sebut saja Bribka RR dan almarhum Brigadir Yosua. Nah, benarkah nama untuk pembukaan rekening hanya dipinjam oleh istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, atau bahkan Verdi Sambo sendiri? Dari mana dan kemana saja aliran dana rekening tersebut yang awal saldonya terbilang cukup fantastis untuk seorang ajudan, sekitar 300 juta rupiah. Untuk membahasnya sudah hadir Humas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, ada Pak Natsir Kongah, dan di paruh kedua nanti kami juga akan berbincang dengan pengacara dari Baradae, Mas Roni Talapesi, dan juga pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas. Tapi kita dalami dulu informasi yang bisa kita dapatkan dari PPATK. Selamat pagi Pak Natsir. Selamat pagi Mas Timothy, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Natsir sudah meluangkan waktu bersama kami pada pagi hari ini. Pak Natsir, ini kembali lagi mencuat mengenai rekening-rekening dari ajudan-ajudan Verdi Sambo. Yang pertama kita ketahui adalah rekening dari Brigadir Yosua Huta Barat yang dikatakan ada transaksi yang terjadi atau pemindahan dana keluar yang terjadi 2 hari setelah kematian dari Brigadir Yosua. Nah, apalagi Pak Natsir yang sudah didapatkan oleh PPATK, benarkah ada rekening dari ajudan lainnya juga yang nilainya tidak kecil? Nasir. Ya, terima kasih ya. Konsep kerja PPATK itu, Mas Timothy, adalah follow the money, mengejar uang hasil kejahatan ya. Jadi aliran transaksi dari suatu rekening, uang itu berasal dari mana saja, ditransfer ke mana saja, ditempatkan di mana saja, itu sudah cukup tergambar semua. Dan hasil analisis yang kami lakukan itu sudah disampaikan kepada penyidik. Begitu Mas Timothy. Oke, dan dalam temuan tersebut setidaknya apakah memang ditemui ada kejanggalan dalam dana yang dimiliki oleh ajudan? Tanpa menyebut mungkin ajudan yang mana? Ya, kita fair aja ya. Artinya dari transaksi yang ada tadi semua kita sampaikan dan penyidiklah nanti yang menindaklanjuti. Karena mereka yang punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, tugas PPATK sebagai FIU menelusuri saja aliran dana yang ada tadi. Jadi aliran dana siapa saja yang sudah ditelusuri oleh PPATK?
Ya aliran dana yang terkait tadi dengan konsep follow the money tadi itu sudah termaktub di sana itu. Uang itu dari mana saja, kemana saja itu tergambar secara baik ya. Tapi dari rekening siapa saja gitu Pak Nasir? Iya, itu tidak bisa saya sampaikan. Oke, tapi setidaknya pasti dari rekening Ferdi Sambo juga maksud paling tidak beri gambaran semua yang terlibat ini sampai ke siapa saja begitu. Kalau tidak kan masyarakat juga berpikir ya siapapun begitu Pak Nasir. Iya benar Mas Timothy. Jadi dari konsep follow the money itu tergambar dari suatu rekening ke rekening mana saja, ke siapa saja, pihak mana saja itu secara jelas ya tergambar di sana. Dan hasilnya tadi kita sudah sampaikan kepada penegak hukum. Sumber uangnya sendiri apakah juga bisa ditelusuri? Ya dari mana kemana untuk siapa itu tergambar. Kalau tujuan penggunaannya jelas tidak tuh kalau dari penelusuran rekening tersebut? Ya mengartikan lebih lanjut itu ya kewenangan dari penyidikan. Pada proses penyidikan itu nanti bisa diungkap secara lebih jelas lagi. Ada permintaan sudah cukup lama sebenarnya diminta khususnya dari pengacara keluarga Brigadir Joshua untuk menelusuri seluruh rekening ajudan dari seluruh ajudan Ferdi Sambo. Apakah ini dilakukan juga oleh PPATK? Kita tidak bekerja atas permintaan di luar dari ketentuan undang-undang ya. Artinya kita jauh sebelum itu juga sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh PPATK. Jadi tidak terkait permintaan, tapi akhirnya apakah follow the money tersebut membuat PPATK memeriksa juga atau mendalami seluruh rekening dari seluruh ajudannya? Ya, tergambar itu dari konsep follow the money tadi. Oke, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang follow the money ini kemanapun arahnya akan ditelusuri terus oleh PPATK. Kejanggalan mengenai tanggal, apakah benar ada pemindahan dana yang cukup besar pasca kejadian dari terbunuhnya Brigadir Joshua? Ya tergambar di situ. Kalau kita melakukan transaksi itu kan tergambar dia, kapan, waktunya, detiknya sampai ininya juga tergambar jelas di sana. Oke. Masalahnya kami tidak punya gambarnya begitu Pak Nasir. Jadi kalau Pak Nasir katakan Iya, tergambar, tidak ada bayangan yang bisa kami gunakan. Karena informasi itu hanya disampaikan kepada penyidik, bukan konsumsi publik ya. Jadi kami itu kenapa Mas Timothy undang saya ke sini mau hadir? Karena kita punya keterikatan terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekalipun tidak banyak yang bisa kami sampaikan karena informasi yang kami lakukan itu adalah informasi yang bersifat intelijen dan juga karena memang keterbatasan dari kewenangan fungsi dari PPATK sendiri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tapi paling tidak ini kan kalau menyentuh ke dalam penyidikan tentu saja tidak boleh begitu Pak Nasir. Tapi adanya dana yang janggal tentunya juga harus diketahui oleh publik begitu Pak Nasir. Nah, apakah PPATK menilai, karena kalau publik sejauh ini kan mengetahui ada pemindahan dana dari 300 juta dari rekening Brigadir Joshua, ini tidak diketahui asal-usulnya apakah itu uang milik Brigadir Joshua atau justru uang milik Ibu PC ataupun Pak FS gitu. Apakah hal seperti ini bisa diketahui juga oleh PPATK? Iya, dari konsep tadi itu tergambar itu. Saya sedikit menjelaskan aja ya terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan ya. Nah, itu adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Ya kan? Kemudian transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi pihak pelapor seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan profesi itu pertama wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kedua, laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta. Nah, pada poin ini yang transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan itu
agar tidak dilaporkan sebagai transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari, biasanya pelaku itu menghindari pelaporan tadi, dia setor di bawah itu 100 juta misalnya, 100 juta. Nah, dan ini wajib disampaikan sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, ini yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan. Oke. Jadi ya silakan Pak Nasir. Nah, jadi dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh pihak pelapor tadi, PPATK lakukan analisis, lakukan pemeriksaan, hasilnya disampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang menindaklanjuti dari laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Oke, dari situ terlihat bahwa memang PPATK tidak hanya menelusuri lalu istilahnya menginformasikan transaksi yang terjadi, tapi juga menganalisa apakah ada kejanggalan gitu ya Pak Nasir ya? Iya, persis. Jadi penentuan itu juga terjadi di PPATK. Nah, dalam kaitannya dengan peristiwa itu bagaimana? Tentu ini bukan di PPATK dong, tapi bagaimana PPATK melihat dan mencoba, karena yang dikasuskan utamanya ini kan kasus pembunuhan gitu Pak Nasir. Nah, bagaimana PPATK juga menentukan transaksi mana yang memang disinyalir ada keterkaitan dan tidak ada keterkaitan, dan apakah akan menjadi masalah kalau memang dana pemindahan dana dan transaksi yang terjadi itu tidak ada kaitannya dengan kasus sebenarnya yaitu pembunuhan. Iya, jadi dari hasil analisis itu tergambar ya sebenarnya apa yang Mas Timothy sampaikan tadi ya. Tapi untuk tindak lanjutnya itu penyidiklah yang melakukan seperti itu. Tapi setidaknya ada ya yang tergambar, ada yang terkait dengan tindak pembunuhan itu sendiri, begitu, Pak Nasir? Ya, kami tidak sampai ke sana ya. Tapi dari transaksi yang ada itu yang kami sampaikan. Nah, gambarannya dari mana uang itu didapat ya, lalu kemudian transaksinya disampaikan ke siapa saja, pihak mana saja, itu tergambar. Dan semua informasi yang diberikan PPATK ke penyidik sebenarnya tidak lantas akan dibuka juga di pengadilan ya, Pak Nasir? Iya, karena memang undang-undang mengatur seperti itu, Mas. Karena kami ini kan financial intelligence di bidang keuangan. Produk kami itu adalah hasil intelijen, bahkan sampai di pengadilan. Itu tidak dapat dibuka bahwa itu merupakan hasil PPATK. Dan biasanya teman-teman penyidik itu, informasi yang kita sampaikan itu dia manfaatkan, dia gunakan untuk memudahkan proses tindak lanjut gitu ya. Nah itu seolah bukan dari PPATK, tapi temuan dari penyidik sendiri seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan penggunaan dari rekening sendiri, apakah terbaca juga di situ, Pak Nasir? Ini kan karena kita mendapatkan informasi khususnya dari pengacara Bribka RR bahwa rekeningnya memang atas nama satu orang yaitu RR, tapi penggunaan rekeningnya itu atas nama, maksud saya penggunaan rekeningnya ada di tangan orang lain, yaitu di sini dikatakan Bu PC. Apakah hal seperti ini juga terbaca dalam laporan tersebut? Itu lebih pada teknis yang penyidik yang punya kewenangan ya. Tapi karena dari transaksi tidak, ya, dari transaksi bisa terbaca. Seperti ini, Mas. Katakan ya, kita tuh tahu penyakit seseorang gitu ya, dari transaksi yang dia lakukan. Karena selalu memberi obat-obat tertentu misalnya ya. Tapi belum tentu si pemilik rekening atau kartu tadi berpenyakit seperti itu. Karena boleh saja itu dengan obat melalui rekening atau kartu kredit tadi itu memiliki pemilik atas nama pemiliknya, tapi digunakan untuk orang lain. Yang pasti obat itu dibeli gitu ya. Digunakan itu adalah kewenangan penyidik di dalam menindaklanjuti dari hasil informasi yang dimiliki oleh PPATK tadi. Oke. Nah, Pak Nasir terakhir,
Kalau memang ada kejanggalan yang ditemukan yang tidak terkait langsung dengan pembunuhan, tapi tetap ini penggunaan dana yang janggal, dana yang besar seperti yang Anda sebutkan tadi, ada upaya-upaya yang biasa dilakukan dalam mencoba menyembunyikan transaksi seperti itu, tapi tetap janggal gitu. Apakah ini bisa menimbulkan kasus baru, mengingat ini kan data intelijen yang sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai bukti, walaupun bukan untuk kasus pembunuhan saat ini? Bisa. Itu nanti tergantung penyidik ya, di dalam menindaklanjuti. Dan kami juga biasanya menambahkan informasi itu. Apakah PPATK akan merekomendasikan untuk mendalami kalau memang ada kejanggalan tersebut, kalau penyidik tidak mendalami gitu? Jadi hasil analisis yang disampaikan itu bukan benda mati dia. Ya. Jadi dari sana akan ditindaklanjuti dengan dialog, ya, dengan diskusi, mana yang kurang, mana yang perlu dilengkapi, segala macam itu dilakukan pada semua kasus, jadi tidak ada kasus-kasus tertentu saja seperti itu, Mas. Oke, baik. Pak Nasir, terima kasih banyak sudah bersama kami pada pagi hari ini memberikan informasi. Follow the money, kita akan lihat bagaimana nanti penyidik akan menggunakan informasi dari PPATK yang tadi Anda sebutkan. Terima kasih, selamat pagi Pak Nasir. Terima kasih, selamat pagi. Kita berdoa ya, semoga kasus-kasus yang ada ini segera tuntas ya, dan Amin. semua bisa terungkap secara jelas. Terima kasih. Setuju Pak Nasir, terima kasih banyak, selamat pagi. Dan saudara nanti